93% pria bergerak dalam kegelapan ketika berhadapan dengan ketertarikan wanita. Mereka mengandalkan asumsi, klise lama, dan nasihat usang untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan wanita. Dan hasilnya hampir selalu sama. Kebingungan, peluang yang terlewatkan, dan penolakan yang terjadi secara diam-diam. Namun selalu ada pengecualian. Lalu bagaimana dengan 7% sisanya? Apa yang mereka pahami? Yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh sebagian besar pria. Mereka memahami sistemnya bukan melalui manipulasi, melainkan melalui kesadaran diri. Hari ini, kamu melangkah masuk ke dalam 7% itu. Kita akan membedah 11 kebenaran psikologis tentang wanita yang tidak pernah dipelajari oleh kebanyakan pria. Ini bukan teori kosong. Ini adalah prinsip-prinsip yang membentuk ketertarikan, koneksi, dan hasrat yang nyata. Ini bukan tentang trik murahan atau permainan pikiran. Ini tentang berkomunikasi dalam bahasa yang sudah sejak awal dipahami oleh pikiran dan biologi wanita. Mari kita mulai dengan sebuah kebenaran yang sepenuhnya melampaui logika rasional. Fakta pertama, wanita jatuh cinta melalui penciuman. Ini adalah sesuatu yang primitif dan naluriah. Penelitian menunjukkan bahwa wanita memiliki hampir 50% lebih banyak neuron yang berkaitan dengan indera penciuman dibandingkan pria. Ketika seorang wanita tertarik pada aroma alami tubuhmu yang merupakan sinyal, kecocokan genetik ketertarikan bawah sadarnya meningkat secara signifikan. Inilah alasan mengapa aroma yang bersih, halus, dan autentik jauh lebih berpengaruh daripada kalimat pintar apapun yang bisa kamu ucapkan. Hal ini membawa kita pada fakta kedua. Wanita sangat tertarik pada pria yang memiliki batasan yang jelas. Anggap batasan sebagai kerangka emosional. Pria yang memiliki batasan tidak terlihat dingin atau menjauh. Ia memancarkan harga diri dan stabilitas. Ia tidak mengejar, tidak memohon. Ia terhubung dari posisi utuh dan penuh. Dan itu menciptakan rasa aman. Wanita tidak perlu mengatur emosimu. Dan kebebasan itu justru memungkinkan ketertarikan tumbuh dengan alami. Ini bukan tentang membuat diri sulit didekati, melainkan tentang menjadi sulit untuk digoyahkan. Fakta ketiga, seringkali wanita sudah merasakan ketertarikan jauh sebelum ia menunjukkannya secara nyata. Banyak wanita hanya mempertimbangkan ketertarikan romantis setelah mereka terlebih dahulu merasakan minat darimu. Karena penolakan langsung membawa risiko emosional. Mereka lebih sering berkomunikasi melalui sinyal halus daripada pernyataan terang-terangan. Peranmu bukan untuk menginterogasi atau memaksa kejelasan. Peranmu adalah mengamati dan merespons dengan tenang serta percaya diri. Fakta keempat menjelaskan sesuatu yang mungkin sudah sering kamu perhatikan, namun tidak pernah kamu sadari sepenuhnya. Praseleksi. Wanita secara bawah sadar lebih tertarik pada pria yang sudah diinginkan oleh wanita lain. Ini adalah jalan pintas biologis untuk menilai-nilai. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini tentang membangun kehidupan sosial yang benar-benar hidup dan autentik. Ketika kamu adalah pria yang menghargai orang lain dan juga dihargai kembali termasuk oleh wanita, ketertarikan akan muncul dengan sendirinya. Lalu, bagaimana sebenarnya wanita menguji atau menunjukkan ketertarikan? Inilah fakta kelima. Countdown. Ringan adalah alat untuk menguji struktur emosionalmu. Ketika ia bercanda dengan sedikit menyentuh egomu, itu bukan berarti ia jahat. Ia sedang menguji kepercayaan dirimu. Apakah kamu runtuh? Apakah kamu defensif? Respons terbaik adalah mengikuti alurnya dengan humor santai, senyum kecil, jawaban tenang. Itu menunjukkan bahwa kestabilan batinmu tidak rapuh. Apa yang seharusnya menjadi ujian berubah menjadi momen koneksi. Fakta keenam, bahasa utama wanita seringkali bukan verbal. Kata-kata hanyalah permukaan. Apakah tubuhnya mengarah kepadamu? Apakah kontak matanya bertahan sedikit lebih lama dari biasanya? Apakah ada sentuhan ringan yang tampak tidak disengaja? Inilah cara pikiran sadarnya memberi ruang bagi ketertarikan bawah sadarnya untuk muncul. Ketika kamu belajar membaca ini, kamu berhenti menibuk-nebok dan mulai bergerak dengan arah yang jelas. Fakta ketujuh adalah kunci utama menuju keintiman. Berilah pujian dengan niat, bukan karena kebiasaan. Perhatikan detail, pilihan antingnya, cara ia menyampaikan ide dengan rapi dan penuh pemikiran. Bahkan ketika memuji sesuatu yang bersifat intim, itu bukan semata soal seksual. Itu adalah bukti bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Pesannya sederhana. Aku melihat siapa dirimu di balik permukaan. Ini membawa kita langsung ke fakta ke-8. Fondasi dari segalanya. Bagi sebagian besar wanita, koneksi emosional adalah pintu masuk utama. Ketertarikan fisik seringkali merupakan hasil dari rasa aman secara emosional dan keselarasan intelektual. Kamu tidak membangunnya dengan berakting, tetapi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tanyakan makna di balik ceritanya. Dengarkan untuk memahami, bukan hanya untuk membalas. Di titik inilah, kamu berhenti menjadi sekadar pilihan dan mulai menjadi tujuan.
Fakta ke-9, teman-temannya adalah penasihatnya. Pendapat mereka bukan suara latar, melainkan informasi penting. Membangun hubungan yang hormat dan tulus dengan mereka bukanlah upaya untuk mencari impresi. Itu menunjukkan kecerdasan sosial dan kesadaran emosional. Kamu memperlihatkan bahwa kamu memahami bahwa ia hidup dalam sebuah jaringan, bukan dalam ruang hampa. Fakta ke-10 adalah filter yang sangat praktis. Waspadai kencan yang bersifat transaksional. Sejumlah besar wanita secara terbuka mengakui menerima kencan hanya demi makan gratis. Lindungi waktu dan energimu dengan memulai pertemuan awal yang berinvestasi rendah, namun memiliki potensi koneksi tinggi, seperti berjalan santai atau minum kopi. Ini menyaring ketertarikan pada dirimu, bukan pada sumber dayamu. Dan akhirnya, fakta ke-11, ketika ia sedang kesal, yang ia butuhkan adalah kehadiran, bukan solusi. Naluri pria adalah memperbaiki. Respons yang lebih matang adalah terhubung. Saat ia menarik diri, seringkali itu adalah ujian. Apakah kamu akan merespons dengan empati dan kesabaran, atau dengan frustrasi dan menjauh? Mendengarkan dengan tenang, tanpa terburu-buru memberi solusi, membangun kepercayaan lebih dalam daripada gestur besar apapun. Mengatakan, itu terdengar sangat berat. Ceritakan lebih banyak, menciptakan ikatan yang jauh lebih kuat daripada nasihat. 11. Kebenaran. Ini bukanlah daftar cek. Ini adalah cerminan dari sebuah pola pikir kepemimpinan yang tenang dan penuh kesadaran. Pria stoik tidak menggunakan psikologi untuk mengendalikan hasil. Ia menggunakannya untuk memahami realitas. Ia tahu bahwa ketertarikan tidak ditaklukkan, melainkan ditumbuhkan melalui kehadiran, rasa hormat, dan pengendalian diri yang kokoh. Berhentilah mencoba menjadi versi pria yang menurutmu ia inginkan. Jadilah pria yang dalam, jernih, dan benar-benar ingin memahami. Pahami sifatnya, kuasai dirimu sendiri, dan perhatikan bagaimana dinamika berubah. Kamu tidak hanya akan menjadi lebih menarik, kamu akan menjadi mustahil untuk diabaikan.